Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi agama berkaitan dengan hidup itu milik Allah. Manusia hidup karena diciptakan dan dikasihi Allah. Karena itu, walaupun sifatnya manusiawi dan bukan ilahi, hidup manusia itu suci. Kitab suci menyatakan bahwa nyawa manusia tidak boleh diremehkan. Hidup fana ini merupakan titik pangkal bagi hidup yang kekal. Ada gejala-gejala dalam masyarakat kita yang menunjukkan bahwa hidup atau nyawa manusia kurang dihargai. Nyawa manusia sering dinilai tidak lebih dari beberapa ratus rupiah atau bahkan semangkuk bakso. Dan tidak jarang kaum muda turut terlibat di dalamnya. Gejala-gejala tidak menghormati hidup manusia itu muncul dalam berbagai bentuk. Antara lain, yang pertama adalah bunuh diri. Kematian dilakukan untuk membebaskan diri dari penderitaan yang dianggap sangat berat. Misalnya, kasus pencobaan bunuh diri oleh seorang siswi di Mojokerto, Jawa Timur. Masih ada banyak kasus lain seperti ini dalam dunia pendidikan, dengan berbagai latar belakang permasalahan hidupnya. Yang kedua, aborsi. Aborsi merupakan pengguguran kandungan. Pengguguran kandungan merupakan tindakan kriminal dan termasuk kategori dosa besar karena ada unsur aktif melenyapkan hidup manusia. Dalam berbagai diskusi, baik lokal maupun regional, baik lingkup nasional maupun internasional, bersepakat bahwa abortus merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Namun, sejauh mana tidak dibenarkan tergantung pada pengkategoriannya. Artinya, abortus masih dikelompokkan menjadi abortus almiah dan abortus provokatus. Yang ketiga, eutanasia. Kata eutanasia berasal dari bahasa Yunani yang berarti kematian yang baik atau mudah. Kematian dilakukan untuk membebaskan seseorang dari penderitaan yang amat berat. Masalah ini menimbulkan masalah moral seperti bunuh diri. Namun, eutanasia melibatkan orang lain, baik yang melakukan penghilangan nyawa maupun yang menyediakan sarana kematian atau yang umumnya berarti obat-obatan. Yang pertama, aborsi. Mengenai pengguguran, tradisi gereja sangat jelas. Mulai dari abad-abad pertama sejarahnya, gereja membela hidup anak di dalam kandungan. Juga kalau seperti dalam masyarakat Romawi, abad pertama dan kedua, pengguguran diterima umum dalam masyarakat. Orang Kristiani selalu menentang dan melarang pengguguran. Konsili Vatikan II masih menyebut bahwa pengguguran adalah suatu tindakan kejahatan yang durhaka sama seperti pembunuhan anak. Yang kedua, eutanasia. Eutanasia sebenarnya sama seperti pengguguran. Tidak diperbolehkan mempercepat kematian secara aktif dan terencana. Juga, jika secara medis ia tidak lagi dapat disembuhkan, dan juga kalau eutanasia dilakukan atas permintaan pasien sendiri. KUHP pasal 3441 seperti halnya dengan pengguguran, di sini ada pertimbangan moral yang jelas. Juga dalam proses kematian, manusia pun harus dihormati martabatnya. Semua sependapat bahwa tidak seorang pun berhak mengakhiri hidup orang lain walaupun dengan rasa iba. Yang ketiga, bunuh diri. Berkaitan dengan bunuh diri, Gereja Katolik menegaskan tiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya. Allah memberikan hidup kepadanya. Bunuh diri bertentangan dengan kecondongan kodrati manusia supaya memelihara dan mempertahankan kehidupan. Itu merupakan suatu pelanggaran berat terhadap cinta diri yang benar. Bunuh diri juga melanggar cinta kepada sesama karena merusak ikatan solidaritas dengan keluarga, dengan bangsa dan dengan umat manusia, kepada siapa kita selalu mempunyai kewajiban. Akhirnya bunuh diri bertentangan dengan cinta kepada Allah yang hidup.